Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat. Jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Teranglah bersinar, kegelapan telah sirna. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик.
Shalom saudara-saudara. Salam, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa dan hati kita berbahagia semuanya. Saya mengucapkan selamat datang di perayaan Paskah di tahun ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita sukacita, jamaahnya luar biasa. Kita semua percaya pada saat ini hadiratnya sungguh luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami sukacita dan memberikan kami perlindungan selama kami beribadah, memperingati kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Saudara, tidak ada kebangkitan sebelum ada kematian terlebih dahulu. Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib, menggantikan kita manusia yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tapi syukur kepada Allah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia menang atas maut. Dia menang atas maut. Dan kita umatnya adalah umat pemenang. Kita bersama-sama Tuhan Yesus, kita menang. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit dan kita rayakan kemenangan ini. Glory haleluya. Glory haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Mari kita rayakan kemenangan bersama-sama. Haleluya. Kita semua percaya kita adalah umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua nyanyikan, ini adalah bukti kemenangan kita. Kita rayakan. Come on. Glory, haleluya. Mari semua angkat suaramu. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Semangat. Glory, glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Semangat lagi. Glory. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kita semua menang bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Haleluya. Haleluya. Puji. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kasih senyum sama kanan kirimu. Yang penting matanya sipit, sudah cukup. Mari kita rayakan hari ini karena kita menang bersama Tuhan. Kitalah umat pemenang. Saya merasa semangat sekali hari ini. Mari kita bernyanyi bersama, bersuka cita bersama. Hey, yeah.
lagi. Pas tadi ingatkan, mari serukan, katakan sama-sama, woi, gitu. Amin. Siap? Mari sekali lagi. Woo. One, two, three, come on. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Siap-siap. Mari serukan, woi, serukan, woi, bahwa Yesuslah Raja. Bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, woi, serukan, woi, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Amin. Kita semua bersuka cita. Siapa yang merasa kita adalah umat pemenang? Angkat tanganmu. Haleluya, kita bersyukur karena Tuhanlah kita menang. Yeay. Come on. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
kita lebih dari pemenang. Silakan duduk, saudara. Kita adalah umat yang dibebaskan. Kita menang atas maut. Dan bersama dia kita menuju kemenangan. Dan karena salibnya lah, karena salibnya yang begitu mulia, kita umat yang bebas. Syukur kepada Tuhan.
Ku tersungkur menyembahmu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ya Allah yang di hadapan tata kudus-Mu. Sembah Dia, bermazmur bagi Dia, bersyukur bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita, kita terima jamahannya, kita urapannya, hadiratnya yang kudus. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Mau sembahmu, sembahmu, sembahmu Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, sekali lagi. Ya Allah
2000 tahun yang lalu, Putra Tunggal-Mu sudah datang untuk membuka tirai bait Allah. Tirai yang ada antara ruang suci dan ruang maha suci, Bapa. Di mana hanya imam-imam besar yang boleh masuk ke sana. Tapi Putra Tunggal-Mu sudah menyelesaikan semuanya. Tergantung di kayu salib antara langit dan bumi. Darahnya tercurah baik di Via Dolorosa maupun di Kalvari untuk kami, untuk dosa, salah, pelanggaran, kutuk kami, sehingga kami dibenarkan, kami dilayakkan untuk lari bersama-sama seperti pagi ini datang ke ruang maha suci, memuji, menyembah Bapa, menyembah Tuhan. Kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Inilah karya salib, Jumat Agung dan Paskah pagi ini. Kami semua orang berdosa, kami penuh kelemahan, tapi kasih-Mu menebus kami. Kau membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, dari hidup durhaka kepada hidup kebenaran. Tuhanku, terima kasih, dari tersesat menjadi tergembala. Terima kasih pagi ini kami boleh mencicipi sedikit hadirat surgawi. Turun di tengah-tengah kami, memberi rasa tenteram kepada kami. Untuk sebentar kami mendengar nasihat-nasihat-Mu. Berapa tahun kami menjadi milik Kristus, buah apa yang sudah kami hasilkan. Sampai nanti kami ketemu muka dengan muka, betul-betul buah yang tetap, buah-buah yang manis yang dirasakan oleh sesama kami. Dan itu bau, itu rasanya menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Allah yang maha tinggi berkenan datang menyapa, menyentuh kami sampai ke dasar-dasar hati kami yang paling dalam. Hadirat-Mu masuk atas seluruh hidup kami. Ya Allahku, Allah Yahweh, Aisi yang maha kudus, Allahnya Bapa Abraham, Ishak, Allah Yakub, Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru, Allah sejarah gereja sampai hari ini ada di tengah-tengah kami, ada di seluruh muka bumi yang waktu yang sama atau pada hari ini merayakan Paskah. Siapakah kami sehingga Kau berkenan datang menghampiri kami, sehingga terjalin hubungan yang intim kembali antara manusia, antara orang percaya dengan Engkau, ya Aba, Bapa. Engkau tidak pernah kehilangan ciptaan-Mu sejak peristiwa pengorbanan Kristus di Golgota. Kami menjadi bahagia sekali pagi ini. Kami tidak secara monoton merayakan Paskah, tapi kami sudah Kau jadikan imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Aba Bapakku, terima kasih selama kami mengiring Kau banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesempatan ini kami bersama-sama minta ampun terlebih hamba-Mu ini, keluargaku. Kiranya Kau ampuni apapun Tuhan, Kau yang melihat sepak terjang hamba-Mu sekeluarga. Kami semuanya para pelayan Tuhan. Kami tahu Kau begitu cinta kasih atas kami, begitu mengasihi kami. Dan kasih-Mu itu kudus dan kekal. Kasih-Mu tak berkesudahan, Bapa. Tuhan, tetap tinggallah bersama-sama dengan kami. Hari sudah malam, Tuhan. Hari sudah malam. Tinggallah bersama dengan kami, bersama keluarga kami. Tidak ada satupun yang tertinggal saat Engkau datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Suara pujian, suara penyembahan terdengar di seluruh muka bumi.
Dan tidak hanya hadir di sini, tapi di seluruh gereja universal, di seluruh muka bumi. Bahkan mungkin pribadi-pribadi yang tidak bisa berkesempatan seperti kami pun Kau lawat. Karena Engkau datang kepada hati yang haus, hati yang lapar, hati yang hancur. Karena Tuhan Yesus Engkau Allah yang tidak terbatas. Makasih untuk Pak Gembala, terima kasih untuk rekan-rekan diaken, terima kasih untuk rekan-rekan pekerja, rekan-rekan aktivis, rekan-rekan kantor, untuk yayasan, untuk SD, untuk Balai Pengobatan Elim dan orang-orang yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk jemaat, untuk keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk rumah Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bisa makan, minum, berpakaian, dan banyak lagi. Kami tidak bisa menyampaikan Tuhan. Kau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kesetiaanmu kekal abadi Bapa, dari keturunan kepada keturunan. Terima kasih dan hadiratmu begitu tebal di tempat ini. Sampai selesai ibadah satu, ibadah kedua, WL dan Singer dan semua persembahan kami satu paket, baunya menyenangkan hatimu. Yang dibawa juga perhitungkan semua sebagai kebenaran. Terima kasih Allahku. Tuhan, tinggallah selalu di rumah Tuhan ini. Hari sudah malam dan kami sudah berdoa. Buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar sebuah pujian ya dari video. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Engkau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Judul untuk renungan pagi hari ini, Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih, yaitu ada selubung.
yang harus disingkapkan. Ya. Lagu tinggal sertaku tadi itu, biarlah Yesus tinggal. Ini nanti akan kita baca bersama-sama ayat-ayatnya. Biarlah dia tinggal dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan, ranting itu yang berbuah yang berbuah dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Maksudnya Bapak supaya lebih banyak menghasilkan buah. Dan biarkan dia tinggal bersama-sama kita tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, disitulah selubung-selubung itu semakin disingkapkan. Ya, apalagi tadi dalam doa-doa saya di awal itu tadi kita boleh masuk ketemu Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, Yesus sedang menjalankan misi dari Bapaknya, yaitu yang pertama, Yesus karya salib kita rayakan pada sejak Jumat Agung, yaitu yang pertama dia melaksanakan tugas dari Bapaknya, yaitu karya keselamatan kekal. Yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, menegakkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dalam Ibrani disebutkan keselamatan dan menegakkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Siapa yang hidup di dalamnya akan tetap teguh berdiri dalam kepercayaannya. Oh ya, kerajaan yang tak tergoncangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjalani tugas Bapaknya, semua iman, jadi ketika dia sedang praktek untuk menghidupi tugasnya selama 3 hari, ya, selama 3 hari mulai Jumat sampai hari ini, ya tadi pagi sudah bangkit ya. Ya, dikatakan ketika Yesus menjalani tugas Bapaknya, semua iman murid menjadi tergoncangkan semuanya. Kita akan ambil salah satu contoh dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Maksudnya tergoncang bagaimana? Semuanya. Semua tergoncang, mulai yang murid yang paling nomor 1, yang tertua, Petrus, dan semua yang termuda. Kalau Yudas tidak usah dibicarakan tentang Yudas Iskariot, tapi semua tergoncangkan. Yang katanya ada yang namanya Yohanes yang suka bersandar di dada Yesus saja, semua meninggalkan beliau yang sedang melaksanakan tugas dari Bapaknya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Yesus sedang berjuang, tapi murid-murid ini mereka tergoncang. Setelah peristiwa Getsemani itu, Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Wah, sudah datang. Lawan sudah datang, dan betul lawan datang. Yesus ditangkap karena dijual oleh Yudas Iskariot. Ya, ditangkap, sudah dia masuk di dalam jalan Bapa, rencana Bapa, ya. Oh, apa itu yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, oleh Musa juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan untuk kita. Di sini murid-murid itu kurang lebih ketika Yesus masuk dalam penderitaan, bersama-sama dengan gurunya itu 3,5 tahun. Pertanyaan untuk kita, berapa tahun kita menjadi orang percaya? Saya lahir dari keluarga Kristen. Berapa tahun saya menjadi Kristen, menjadi orang percaya? Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Ya, apa yang dihasilkan dari kehidupan kita? Kita akan melihat, ternyata kalau kita melihat peristiwa karya salib ini, apa yang sedang Yesus berkarya melaksanakan tugas dari Bapaknya, ada 2 kelemahan yang terjadi di dalam murid-murid Yesus. Dan itu kalau terjadi atas kita, selalu ada kesempatan kedua untuk kita bertobat. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu murid-murid selama 13 tahun itu, ketika Yesus masuk dalam penderitaan itu, yang pertama mereka telah kembali kepada dunia. Lukas pasal 24 ayat ke-13. Pada hari itu juga
2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi lagu tadi itu bicara tentang peristiwa ini. Tinggallah bersama kami. Ini ada dua murid. Ya, murid Yesus itu banyak sekali. Ada 2 yang dari Yerusalem menuju ke Emmaus, kurang lebih 7 mil ya, 10 kiloan lah. Kalau hitungan saya salah ya, saya dimaafkan. Ya, bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka berjalan, bercakap-cakap. Ya, Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan. 3,5 tahun. Ketika Yesus gurunya disalibkan, mati dan dikuburkan, mereka meninggalkan relasi yang sejati dengan gurunya. Meninggalkan komunitas yang setiap hari, komunitas rohani bersama-sama dengan gurunya. Bertumbuh bersama-sama akan imannya dalam kedewasaan. Itu ditinggal begitu saja. Seperti Demas meninggalkan Tuhan. Demas telah mencintai dunia, kata Paulus pada orang-orang yang dia pimpin. Murid-murid termasuk Petrus telah meninggalkan relasi sejati dengan gurunya. Dengan komunitasnya. Kembali kepada dunianya yang lama mereka. Petrus mulai cari ikan lagi. Mulai mau merancang kembali membuat perahu. Membuat kapal, memang dia jagonya membuat perahu. Ya, sebagai seorang nelayan. Mulai kembali kepada hidup lama. Kepada manusia lama, cara-cara lama. Karena mereka telah kecewa bahwa Tuhan mereka hanyalah manusia. Manusia juga yang tidak dapat menolong dirinya saat dalam maut. Percuma Tuhanku, selama ini aku dalam pergumulan yang tidak pernah berhenti-henti sekian puluh tahun. Tidak juga kunjung datang pertolongan. Kecewa aku ikut Tuhan Yesus. Rugi aku meninggalkan yang lama mengikut Yesus. Sekarang karena tidak ada pertolongan, lebih baik aku kembali kepada kehidupanku yang lama. Ya, kalau bahasanya Galatia itu, masakan kamu yang sudah memulai dengan roh, begitu berlimpah-limpah, kamu akhiri dengan daging. Bapak Ibu, ini yang terjadi atas murid-murid Yesus. Sementara gurunya sedang berjuang. Dan sudah berulang-ulang bercerita kepada mereka bahwa dia datang untuk itu, untuk mereka. Tapi mereka kecewa. Adakah di antara kita yang paling sepuh sampai yang muda sedang dalam keadaan kecewa? Percuma aku pelayanan, percuma aku ke gereja. Ya, mungkin mengenai pasangan hidup, aku dari dulu isi jomblo terus, mungkin begitu ya. Biar agak senyum sedikit ya. Aku dari dulu kok jomblo terus. Oh, tersenyum. Dari tadi kok saya melihat saya ini kok aku di sini kok jomblo terus. Ya, ini mulai mereka-reka. Jane nek aku yo. Nah, itu kembali kepada kehidupan yang lama. Gurunya ditinggalkan sesembahannya. Apa yang dimulai dengan roh selama ini berlimpah-limpah ditinggalkan begitu saja untuk kembali kepada dunia. Itu Israel itu sifatnya begitu. Selama 40 tahun itu mereka ada di padang gurun itu mesti diomong itu enaknya. Kalau di sana, kalau di Mesir enak begini, ada bawang prei, ada susu, enak sekali tinggal makan, ada daging. Kalau ada, tadi saya tanyakan berapa tahun kita mengiring Tuhan. Adakah kita waktu kita putus asa, lalu waktu kita sedang tidak ada jalan buntu, lalu cara-cara lama, pokoknya cara ini yang paling tepat. Padahal ada Holy Spirit di dalam kita ini, ya Bapak Ibu, ketika kita ini sedang berbahasa roh, ya ada seorang hamba Tuhan senior, dia itu tidak tertarik dengan bahasa roh, ditanya Tuhan dia, temui Tuhan, hambaku, kira seneng bahasa roh tah, kalau bahasa Surabaya. Enggak seneng aku. Tak kandani hambaku penting itu. Pentingnya di mana? Saat kamu tidak bisa berdoa, saat itu kalau kamu berbahasa roh. Kan dikatakan
Roh itu akan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Yang tak terucapkan, berbicara tentang isi hati kita. Ya, mungkin minggu-minggu ini kita itu berdoa tidak bisa, aku berdoa harus bagaimana. Seorang suami melihat istrinya dalam keadaan lemah. Hanya dilihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sebuah berita yang lain yang juga berusaha mencuri damai sejahteranya. Dia hanya bisa melihat dan dia banyak duduk dan dia berbahasa roh perlahan-lahan. Dan ketika berbahasa roh itu, roh kita bertemu dengan roh Bapa. Maka hadiratnya yang lembuh itu menjamah kita luar biasa. Letih lesu beban berat kita diangkat. Lalu kita diberi kelegaan. Kita diberi pengertian-pengertian. Roh Kudus itu langsung mengarahkan. Begini. Waduh, ternyata harus begini. Lalu cepat mengambil keputusan. Dan terbukalah jalan luar biasa. Bapak Ibu, itu yang pertama. Ada memang di antara kita ada seorang ibu yang sedang berjuang minta supaya aku bertahun-tahun ora iso bahasa roh. Kenapa aku berdosa? Ya, Bapak Ibu, itu yang pertama. Bagaimana kita sampai hari ini yang sedang gimana iya Pak, semua usaha sudah tidak ada ya, cara satu-satunya ya ini. Ya, ada jalan yang lurus ini harus ini bagianku. Padahal tadi karya salib tadi itu kita masuk ruang maha suci tadi itu bisa menanyakan. Bapak Ibu, kita belajar dari Daud lah. Apa saja selalu dia itu dengar-dengaran dengan suara Tuhan, selalu tanya kepada Tuhan. Pada waktu peristiwa Siklak itu kan dia sendiri mau dilontari batu. Semua ambil batu. Daud pemimpin kita, penyebabnya keluarga kita mengalami seperti ini. Lalu Daud berkata, sebentar, beri aku kesempatan. Lalu dia datang kepada Tuhan pakai baju efod. Tanya Tuhan, piye Tuhan ini? Loh, Tuhan buka jalan. Ini khotbah saya beberapa minggu yang lalu nih. Saya diingatkan akan hal ini. Sekarang yang kedua. Ini Bapak Ibu, ternyata yang ini menggenapi yang terdahulu menjadi terkemudian. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang kedua adalah murid-murid atau mungkin kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, saya sudah berulang-ulang mengatakan gereja inti di sini, gereja yang di marketplace itu gereja yang besar. Di sana juga Anda kita ini harus juga dikatakan kan penyembahan itu kan kemarin yang disampaikan oleh Mas Sena itu saya dapat pewahyuan itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu 24 jam. Ternyata tidak hanya di gereja. Ya, firman itu dilakukan. Lah kebanyakan kita melakukannya mungkin hanya di gereja, sebatas di rumah. Tapi di sana itu ujian pencobaan berat. Nah di sanalah kita juga melaksanakan firman. Ya, jadi yang ada pada murid-murid, mungkin ada pada kita adalah tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Mari Bapak kita buka ayatnya, kita teruskan ayatnya. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dua orang tadi ngomong-ngomong. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Waktu mereka sedang berjalan, ya, nyelonong Yesus itu datang. Ini ceritanya Yesus yang sudah bangkit. Tetapi, lah ini yang saya kasih tema tadi. Ada selubung yang harus disingkapkan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan bermuram durja. Mungkin berkata, iki sapa to kok kebangetan, kok ora ngerti berita yang sedang viral, yang sedang heboh. Mungkin orang ini HP jadul, tidak tahu ada peristiwa yang sedang heboh luar biasa. Ya, dia lalu mereka ini muram wajahnya. Kita perhatikan. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah
engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Waduh, Yesus kalau diplomasi itu indah ya. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Orang itu mulai cerita dengan menggebu-gebu. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saya ulangi lagi 21, ini termasuk ayat kunci. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mulai cerita dia, lebih menggebu-gebu lagi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi murid-murid ini saling cerita bahwa dimulai dari wanita. Ya, ini saya jelaskan di sini ya. Setiap hari mereka bersama dengan Tuhannya, ya 3,5 tahun. Mendengar pengajarannya yang begitu luar biasa. Pengajarannya beda dengan yang orang-orang Farisi. Saya ulangi lagi, setiap hari murid-murid atau kita bersama-sama dengan Tuhan mendengar pengajarannya yang hidup, pelayanan bersama. Tetapi mereka ternyata tidak membuka hati untuk hidup menjadi baru. Ya, firman didengar oleh telinga kanan tetapi keluar lewat telinga kiri. Semua pengajaran, pesan-pesan yang spesial hanya di-share saja. Jadi dalam perjalanan tadi itu mereka sedang share. Ya, sedang share dan itu diceritakan kepada Yesus. Bapak Ibu kalau mau melihat share hari-hari ini, ya, makanya Tuhan Yesus itu nyindir kan waktu itu bahwa bukan nyindir lah, dia menyatakan bagaimana benih itu ditaburkan, jatuh di tanah, benih jatuh di pinggir jalan, di atas batu, di semak duri, lalu di tanah hati yang baik. Nah, ternyata yang 75% ini mereka ini hatinya tidak hati gembur, mendengar firman langsung dibuang saja lewat telinga yang satunya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube sekarang ini, waduh, firman itu di-sharekan sekarang ini dengan luar biasa. Malah digunakan untuk saling menyerang. Ya, gampang sekali tokoh-tokoh Kristen sekarang itu mereka itu membuli sesama saudaranya. Dikatakan sesat, dikatakan bidat. Wah, ini hari-hari ini semakin panas. Sampai ada salah satu itu yang punya link itu memutuskan hari ini saya tidak mau jadi Kristen. Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya dasar hidup saya adalah Allah Tritunggal. Yang mau debat dengan saya oke. Tapi saya tidak mau Kristen katanya. Nah, kenapa dia ditanya? Malu saya. Orang Kristen itu tidak melebihi katanya yang ada di Makassar kemarin. Suka menteror. Katanya penuh kasih tapi suka menteror saudara-saudara seimannya. Kurang sedikit diteror. Pada setiap hari mereka mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan mereka juga menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Jadi firman itu hanya untuk berbincang-bincang, untuk share. Ya, wah linknya ada yang 100.000. Kalau yang
memalukan, langsung merosot tinggal 1.000. Wah, ini ngeri. Apalagi yang ini pendeta Andi Simon ini yang penyembuh jalanan ini. Wah, itu yang membuli itu, waduh. Saya ikut ambil bagian memberitahu kepada beliau, pastor, saya tidak kenal sama beliau, tidak usah diurusi itu, lelah. Ya, lelah nanti tugasnya banyak mau di depan buat apa loh, saya ikut-ikut tapi saya memberi kalimat yang positif. Tapi ini diperbincangkan, itu sesat. Padahal sederhana Bapak Ibu, firman itu 3,5 tahun atau berapa tahun kita ini mengikut dia, itu yang harus kita alami. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, itu yang harus kita alami. Jadi tidak sebatas teori, logos harus dapatkan rema dalam hidup kita. Dan rema itu luar biasa. Saya sendiri sedang belajar dalam hal ini, sampai hari ini saya belajar untuk bisa mengalami Tuhan dalam setiap aspek hidup. Dari mulai perkara-perkara yang kecil, makanya Yesus berkata, disuruh setiap perkara-perkara yang kecil. Lah ini mereka 3,5 tahun. Yesus sedang apa kamu? Ya, masa enggak tahu? Orang asingkah kamu di Yerusalem atau di tempat ini? Dari rangkaian cerita ini ternyata memang benar bahwa tadi ada 21, dambaan daripada mereka kepada gurunya adalah tentang hal-hal yang duniawi. Ayat 21 tadi, di sini kan dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, saya ulangi lagi, ternyata memang benar dambaan mereka kepada gurunya adalah tentang hal-hal yang duniawi. Ketika mereka mendengar Tuhannya bangkit dan hidup pun mereka tidak bereaksi apa-apa. Bahkan mereka semakin menjauh dari Tuhan. Kan mereka sudah mendengar kabar bahwa subuh tadi Yesus itu bangkit dan hidup. Malah mereka tetap meneruskan perjalanannya menuju ke Emmaus. Ada yang saya lihat di internet itu, Emmaus itu tempatnya orang-orang yang pesta pora. Kalau sekarang itu penuh dengan dunia gemerlap. Sudah mendengar bahwa dia hidup, tapi semakin menjauh. Semakin tidak mau mengalami Tuhan. Padahal Tuhan pernah mengatakan bahwa beliau akan mengalami kesengsaraan. Pada waktu Tuhan Yesus cerita kepada mereka, ya ternyata ayat 16 itu ada tudung atau selubung yang menutup mata rohani mereka atau kehidupan mereka. Ayat yang 16, ada sesuatu yang menutupi mereka. Ada selubung. Bapak Ibu, jangan pernah ada. Ya, jadi ketika kita ciri-cirinya kalau tidak ada selubung itu segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan. Ya, itu tidak ada selubung. Bagian yang kedua tentang tidak ada selubung tadi itu selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini apa? Praktek firman. Itu memerdekakan kita. Lalu saya lanjutkan, melihat keadaan yang sangat mengkhawatirkan, kerohanian yang sangat mengkhawatirkan ini, apa reaksi Yesus Bapak Ibu? Dia berusaha untuk mengambil tudung itu dari murid-muridnya, dari kita. Ya, supaya mereka menjadi murid kita semua, menjadi murid yang merdeka dan bisa menikmati kuasa kerajaan yang tak tergoncangkan. Ayat 25 Pak Yupiter. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu yang bodoh." Yesus mulai berkata, "Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, membangun sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan, yang sudah runtuh ketika Adam yang pertama ya berbuat dosa. Dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kembali ketika Yesus mati dan bangkit, dia masuk dalam kemuliaan Allah, membangun kerajaan ini, dan semua orang yang percaya kepada dia dibenarkan. 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Nah, ini dulu ya pernah
Ketika bersama-sama ya Yesus pernah menjelaskan berulang-ulang. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi perjalanan itu semakin mendekat dengan Emmaus. Tetapi mereka mendesak. Tuhan Yesus katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lagunya tadi, Tuhan jangan meneruskan perjalanan dulu. Sudah cukup lelah, hari sudah malam. Tinggallah bersama dengan kami. Ya. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Sampai hari ini, kemarin Jumat Agung, kita bersama-sama memecahkan roti. Ya, dikatakan memecah-mecahkan roti. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini baru bangkit setelah ada selubung dibukakan. Oleh karena tadi melihat ada tangan yang berlubang paku yang memecah-mecahkan roti. Berarti kuasa kebangkitan itulah yang bisa membuka tudung. Di situ mereka mendapat ke-12 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, Yesus tadi di dalam kisah ini menegur mereka, mengatakan kepada mereka betapa mereka bodoh dan lamban. Ya, firman kok hanya sebatas untuk sharing, tidak dialami. Itu bodoh dan lamban loh Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami. Ya, makanya kan Yesus berkata di dalam salah satu pernyataannya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saja. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada selubung di kamu. Tuhan berkata ada selubung di kamu yang harus disingkapkan. Itulah yang menutup semua kebenaran yang pernah disampaikan. Ya, supaya dihidupi. Dan selubung itu harus dibuang atau diambil. Tadi memang mereka berkobar-kobar. Ya, saya punya saudara itu kalau mendengar khotbah gitu nangis gitu. Tapi tidak ada perubahan hidup. Suka datang di KKR, suka melayani. Kalau mimpin kor itu, biar bagus. Kalau nyanyi, suka karaokean itu, suaranya didengar oleh tetangga-tetangga gitu, tapi tidak ada perubahan hidup. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu ternyata lamban dan tumpul. Ya, tadi kan dikatakan mereka berkobar-kobar, hanya sebatas berkobar-kobar tapi masih ada selubung. Dan selubung itu harus diambil. Selanjutnya, tadi kan mereka mengundang Yesus dan tinggal semalaman di rumah mereka, dan Yesus bersedia. Lalu Yesus memperkenalkan dirinya lewat perjamuan. Baru selubung itu terbuka, mata jasmani, mata rohani mereka melihat Yesus yang sudah bangkit dari hidup. Lalu mereka lari membawa kabar baik itu kepada saudara-saudara yang selama ini mengalami pengalaman rohani yang sama. Gagal bersama-sama, lalu mereka diberitahu, ya, yaitu tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan mereka. Jadi semua mereka di situ pada melongo-domblong semua. Mosok, karena yang ketemu itu baru yang wanita-wanita. Yang lainnya baru satu-satu ditemui. Ya, tidak bisa semuanya yang belum mendengar sampai Thomas berkata, "Wis to, ora bakal aku percaya wong dia disalibkan, kita melihat sendiri tangannya dipaku, kakinya dipaku, enggak mungkin. Nek aku
Kalau aku sudah mencucukkan tanganku di ini jariku di tangannya dia, di kakinya dia, aku baru percaya. Jangan begitu Bapak Ibu. Ya, alami bagaimana toh dalam proses tidak enak itu loh Bapak Ibu. Di situ itu kita bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Ya, jadi bedanya kekristenan dengan agama lain itu, kalau kekristenan itu pengalaman pribadi kita. Ya, sederhana. Tadi di atas saya katakan, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ternyata penjelasannya di sini. Akhirnya Yesus merangkul mereka kembali dan pada kisah selanjutnya mereka menerima lawatan Roh Kudus. Kehidupan mereka betul-betul 100% mencintai guru dan mereka, mencintai guru mereka dan mereka melayani dalam kuasa kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Ternyata setelah itu Yesus mengiring mereka untuk masuk dalam pengalaman baptisan Roh Kudus. Ya, berubah mereka. Ya, berubah. Ya, dari peristiwa ulat akhirnya dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu setelah mereka mengalami transformasi, yaitu baptisan Roh Kudus. Ada api yang turun dari surga, lidah-lidah api yang membakar manusia lama mereka. Coba perhatikan dalam kisah 2, bagaimana kegerakan mereka. Tidak lagi jadi pengecut atau pecundang atau pengkhianat, semuanya. Pernah saya sampaikan di sini, saya sebutkan 11 martir termasuk Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus itu karena sebuah encounter, perjumpaan dengan Sang Pencipta, Juru Selamat yang pernah bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan Yesus itu indahnya, kalau melihat yang jatuh bangun seperti itu tidak ditinggalkan, tidak dicari, dirangkul, didapatkan kembali. Ya, makanya dikatakan buluh ya. Nanti kita menyanyikan itu ya. Buluh yang terkulai takkan patahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadi terang untuk kemuliaannya. Penulis Ibrani berkata, 12:28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi sikap hati, tutur kata bersyukur itu sudah menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Walaupun sepertinya tidak ada pertolongan, tapi Anda berkata, Tuhan terima kasih hal ini boleh terjadi. Aku tetap ada di wilayah kerajaan yang tak tergoncangkan, yang kau bangun 2000 tahun yang lalu. Dan kuasa itu bekerja dari masa ke masa sampai kepada angkatan ini. Ya, yuk kita nyanyikan ini. Nanti saya diingatkan setelah selesai pujian ini ya, kita akan nyembah Tuhan dulu supaya mungkin ada selubung-selubung supaya diangkat, disingkapkan. Dan nanti sebelum doa berkat Abraham masih ada persembahan dari SMI ya tentang puji-pujian. Ayo, hidupku berharga bagi Allah. Kita akan menyembah Tuhan sebentar ya Bapak Ibu. Barangkali 2 hal itu sudah kita langgar. Selalu ada jalan saat tiada jalan ya. Itu singer mesti bisa ini lagu ya. Saya ya Mas Winadi. Hidupku berharga bagi Allah. Lagu ini sangat luar biasa sekali. Harga bagi Allah, tiada yang tak berkenan, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan Kau surut gambarnya. Terjadi relasi kembali. Sungguh terlalu indah Kau bagi dia. Amin. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
berharga. Nyanyikan yang keras, bulu yang tergulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari nyanyikan dengan suara yang lebih tajam lagi. Hidupku berharga. Berharga Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya, segala-galanya. Dia disalibkan, dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, siapkan untuk menyembah Tuhan. Kemuliaannya, bulu yang tergulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipatahkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadi terang, dia akan jadi terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, dia akan jadi terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan Yesus Kristus. Syukur, 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 syukur. Keadaan yang tak tergoncangkan mulai berdaulat atas kami. Selubung-selubung yang menghalangi kami untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Yesus, selubung-selubung itu harus terkoyak. Semua diambil oleh Roh Kudus, diambil oleh Roh Kudus. Selubung-selubung semua diambil. Ketidakpercayaan, haleluya, kesombongan, hati yang keras seperti batu, haleluya, minder, haleluya, semua Tuhan ambil, Tuhan ambil, Yesus ambil kuasa kebangkitan dalam nama Yesus.
roti itu dipecah sepotong-sepotong, dibersihkan. Haleluya. Ya Rama Shandara la takara la yasik. Urapa baba 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 kurala takayasu. Kurala la 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 la. Kuria mama takasyara la takara la yasu. Ya Rama mama takara la yasakara la yasu. Kurala la 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 la. Kurala mama sandara la yasu. Roh Kudus Engkau bergerak sekarang. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus Yesus, maka selubung-selubung itu sekarang diambil dari kami sampai ke dasar-dasar hati kami. Semua selubung-selubung, semua diambil dari kami. Ketidakpercayaan, semuanya manusia lama, cara-cara lama, semua hal yang duniawi, semua Tuhan ambil dari kami gereja Tuhan. Ya Rama Masyadara la yasun. Ya Rama Yasadoro lote karala yasun. Nada rasa korani nada kaya menala. Haleluya. Mari baptis umatmu Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Satu persatu pelawat umatmu, Bapa pribadi lepas pribadi yang sedang dalam pergumulan Bapa. Semua Engkau baptis Yesus dengan Roh Kudus-Mu, karena Engkau pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Ya Rama Masyadara Lama Madakarala, sampai kami pulang mendapatkan kelegaan daripadamu, kepenuhan keilahian-Mu. Ya Rama Masyadara La Sandara La Takut, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, relasi dengan Tuhan yang intim. Ya Rama Masyandara Lama Matakara La Sarala Yasu. Ya Rala Yana Karala Yasu. Husira Utono Karala Takayara. Rala Yasandara La Yasu. Tara Taya 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 Taya. Nikoro Rida Sandara La Yasu. Rala Ya. Mama Sandara Laya, Sandara Laya. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang siap mendampingi kami. Ya Rala Mama Sandara Laya, Ya Rasyara Laya, Ralaya, Ralaya, Saralaya, Kumanino Latiko Sorolo, Taya Sa. Bicara tentang bambu yang patah ditegakkan kembali. Itulah yang Kau lakukan kepada gerejamu yang datang pada pagi hari sesi pertama ini. Tuhan, sumbu yang pudar, terang yang tidak bisa berfungsi, Kau buat menjadi berfungsi kembali. Itulah gerejamu di tempat ini dan siapapun saudara kami yang mengikuti acara ini, Bapa. Kasih-Mu, Kau mencari, Kau merangkul, memeluk. Kau selalu memberitahu bahwa Engkau siap untuk mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau, Yesus. Hiralama takara bapa syandara lana. Ora papa takasyandara layana. Ternyata bukan perjalanan waktu kami, Tuhan, usia tahunan kami menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tetapi dengan kami terus mengandalkan Tuhan, dengan selalu menghidupi Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Saat senang tidak senang melibatkan Engkau, apalagi kami dalam wilayah kerajaan yang tak tergoncangkan, dipesan oleh Roh Kudus beribadah dengan takut dan hormat, hanya dengan berterima kasih, bersyukur. Itu persembahan kami, kalau perlu dengan korban syukur, Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari kami yang sudah Kau sertai, baik yang tertua, yang lebih muda, yang youth, yang lebih muda lagi, Bapa. Oh Allahku, Allahku, kasih-Mu yang kudus adalah kasih-Mu yang sempurna bekerja. Di dalam kasih Bapak Ibu tidak ada ketakutan.
Kasih yang suci melenyapkan ketakutan. Ora mama syandara la mama takara la yasik. Ora babata yasa. Haleluya. Dari dalam hati kami terus memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Haleluya. Para imam, para kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, apa yang masih genap dengan keluarga atau yang sendiri memimpin keluarga, pengenalan akan Engkau akan lebih tajam lagi, ya Allah. Ada Roh-Mu, ada Roh Kudus yang diam dalam hidup kami. Inaralaya so, alasandaralaya, tiagutinaralaya se. Kami betul-betul menikmati Paskah. Haleluya. Kami dibenarkan, kami disucikan, tinggal dalam hadirat-Mu yang maha suci. Haleluya. 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 Masih kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. 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 Inutiku rasa raturina mama taya sara. Marilayoso. Jangan Kau tinggalkan umat-Mu yang sederhana ini Tuhan, yang digembala oleh Bapak Ibu Roni. Jangan Kau tinggalkan yang digembala oleh tim yang ada Tuhan. Jangan tinggalkan. Mama dalam pergumulan apapun, termasuk pasangan hidup, pekerjaan, keuangan, pelunasan hutang-hutang, bulu yang patah tidak Kau biarkan, tubuh yang bunda. Beri jumpa yang baru bagi Evan. Para pekerja semuanya, pergaulan-pergaulan yang baik saja yang Kau berikan. Tidak kita diasari nota kira liosara hati kolayoso. Pemain musik, pelayan panggung semakin indah di hadapan-Mu. Persembahan yang harum keluar dari atas ini. Dari tempat ini akan bangkit para pemuji penyembah Tuhan. Akan bangkit para pendoa, para penginjil dari tempat ini. Lebih daripada pemenang. Yesus, tidak ada yang Kau lepaskan satupun. Semua Kau hampiri, Kau peluk, Kau hembuskan nafas kehidupan-Mu pada setiap pribadi dan keluarga. Tidak ada yang luput daripada-Mu. Semua yang di bawah juga, yang di atas. Ibadah nanti, ibadah kedua juga. Haleluya. Yang sudah berjerih lelah juga untuk acara-acara ini. Beri kekuatan yang baru, dan ada yang kecewa Bapak, yang tidak ada yang minta pujian manusia, karena kami melayani Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Betapa bahagianya kami dengan memperoleh kehormatan yang luar biasa melayani Dikau yang sudah menang atas maut, Raja di atas segala Raja yang kerajaannya tak tergoncangkan. Tidak ada duanya, tidak ada yang bisa disetandingkan dengan Engkau.
Engkau yang sudah menang atas maut. Untuk itu kami rayakan bahwa kami semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Ibu-ibu akan melihat ke depan, hari depan dengan tertawa, dengan penuh sukacita. Tidak lagi dengan mata tertunduk, tidak lagi minta belas kasihan orang lain, tetapi dengan mata percaya bahwa Engkau memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Oh, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan damai sejahtera untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak para imam, untuk calon-calon imam, pemuda-pemudi, murid-murid sekolah minggu semuanya, untuk para WLM semuanya. Tuhan, mereka mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Engkau, Yesus. Haleluya. 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 Aku sudah selesai bicara. Roh Kudus yang melanjutkan. Engkau mengasihi umat-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk dulu. Kita akan menyaksikan persembahan dari SMI. Kami berterima kasih pada Bapak Pendeta Amir Sodono yang firman Tuhan yang disampaikannya menguatkan kita dan menjelaskan betapa kasih Tuhan itu sangat dalam sekali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita menyaksikan persembahan dari SMI Sekolah Musik Indonesia. Mari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya Dita bersama Bapak Winaldi dan Ibu Tami akan menemani anak-anak dari Sekolah Musik Indonesia. Ada Miko di drum, Febri bass, Billy di piano, dan juga Kevin yang bermain gitar elektrik. Kami akan membawakan sebuah lagu pujian berjudul Never Lost dengan penyanyi aslinya dari Elevation Worship. Lagu ini bercerita tentang Tuhan kita yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita yang sanggup mengadakan segala mukjizat di dunia ini. Tapi ada satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan, yaitu gagal. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang sanggup melakukan semuanya, merancangkan masa depan yang indah bagi setiap kita. Tetapi satu hal, Tuhan tidak bisa gagal. Amin Bapak Ibu. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan pagi ini.
Jadi kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang masih punya anak-anak, silahkan didaftarkan langsung. Nanti akan jadi pemuji pemusik yang mulia bagi nama Tuhan. Mari Bapak Gembala. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau mereka ini termasuk dalam lingkaran yang namanya pergaulan baik. Dan Paulus ngomong ada pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi WL tadi mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung ya, khususnya yang jadi kelompok anak muda ini masuk dalam pergaulan yang baik. Saya masih banyak melihat yang saya ngomong sama ketua tamburin itu yang kecil-kecil, yang lembut-lembut itu mulai dilatih tamburin semuanya. Semakin banyak semakin baik. Ya pasti orang tua senang kayak gini nih, orang tua pasti senang. Wah, siji yang belum gitu aja ya. Kalau bisa semuanya. Ini pergaulan baik, Bapak Ibu, bukan pergaulan buruk. Kalau diseringkan tadi loh, komunitas dengan Tuhan itu mereka ini. Ya, mari kita angkat tangan kita bersama-sama sebagai penutup ibadah pertama. Bapak Ibu, biarlah kita semua menjadikan Yesus Gembala kita yang baik. Mazmur 23 berkata, Mazmur Daud, terimalah berkat penggembalaan ini ya Bapak Ibu. Saya diperkenan Pak Roni untuk menyampaikan ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini penting Bapak Ibu. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, nama Yesus. Sekalipun aku, keluargaku berjalan dalam lembah kekelaman, hanya berjalan Bapak Ibu. Tidak tinggal di situ tapi hanya berjalan dan terus berjalan sampai melewati. Sekalipun aku, keluargaku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan, wow luar biasa ini. Kebajikan dan kemurahan, keberuntungan demi keberuntungan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Terima Bapak Ibu. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah berkat penggembalaan ini, karena Kau sudah menghormati hari Sabat. Kau berkata hari Sabat ini adalah hari kenikmatan Tuhan, hari yang kudus, hari yang suci, hari yang mulia. Maka Tuhan memberikan kepadamu kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit persoalan apapun, dan engkau menjadi lebih daripada pemenang, dan engkau menikmati milik pusaka Yakub, bekerja dan pulang membawa hasilnya. Hidup keluarga yang harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima Bapak Ibu sampai penuh, dan para malaikat dari tempat yang maha tinggi beribu-ribu laksa menjaga kita semuanya. Pulanglah dalam damai surgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Orang percaya berkata bersama-sama, amin. Shalom, shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati.